Kembali lagi bersama kami, Alhamdulillah, dan memang ini yang kita tunggu-tunggu bahwa RUU Perampasan Aset akhirnya masuk skala prioritas serta didukung penuh oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pada awal kepemimpinannya pun antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah sepakat dan sudah yakin seyakin-yakinnya berkomitmen penuh untuk menumpas segala bentuk kejahatan tindak pidana korupsi, termasuk tentu saja di dalamnya pengesahan RUU Perampasan Aset. Kenapa? Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sangat perlu dan sangat penting, atau dengan yang disebut oleh Pak Jokowi dulu adalah penting dan mendesak, karena memang ini adalah satu-satunya cara agar bisa mengembalikan aset negara yang telah dicuri oleh para koruptor. Tentu saja kita tidak ingin bahwa kekayaan Indonesia yang harusnya diagendakan dan diprioritaskan untuk kita semua, untuk rakyat Indonesia, harus hilang begitu saja di tangan para koruptor. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyepakati 41 rancangan undang-undang masuk ke dalam tahap prioritas nasional pada tahun 2025, atau dalam arti kata lain bahwa tahun depan akan ada beberapa undang-undang yang baru yang akan disahkan oleh DPR, termasuk rancangan undang-undang perampasan aset yang telah kita gaungkan sejak jauh-jauh hari dan telah kita kawal bersama pengesahannya. Dan saya minta memang rekan-rekan sekalian terus menyuarakan aspirasinya untuk penekanan RUU perampasan aset ini, karena perjuangan kita nampaknya sudah semakin jelas. RUU perampasan aset sudah masuk prioritas 2025. Dan kita tahu bahwa sekarang kan sudah Desember, jadi tidak lama lagi RUU tersebut akan menjadi senjata yang sangat efektif untuk menumpas para koruptor di Indonesia. Hal tersebut dipastikan setelah Wakil Ketua DPR RI menanyakan kepada para peserta sidang paripurna apakah peserta sidang menyetujui RUU perampasan aset tersebut yang masuk prioritas tahun 2025, dan jawabannya semuanya setuju. Dan tentu saja ini adalah sebuah langkah awal yang sangat-sangat baik untuk kita, karena memang RUU perampasan aset ini sangat krusial dan memang ini digunakan untuk Indonesia mengambil alih aset-aset yang telah dicuri oleh para koruptor, karena memang kasus korupsi di Indonesia ini selalu ada dan memang jumlahnya pun sekarang kan yang terbaru itu mencapai ada yang menyentuh angka triliun, dan tentu saja ini angka yang sangat fantastis untuk sekelas korupsi di negara berkembang. Namun kita lihat dulu bagaimana visi dan misi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja, Presiden dan Wakil Presiden menginginkan kemajuan Indonesia yang lebih pesat, dan tentu saja Indonesia Emas akan terrealisasi lebih cepat dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun tentu saja, di balik percepatan target-target kita semua harus ada beberapa infrastruktur hukum yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah terkait RUU perampasan aset ini. Kenapa? Apa hubungannya RUU perampasan aset dengan kemajuan Indonesia? Tentu saja jika dilihat dari logika dangkal memang tidak ada hubungannya, karena ini kan berkaitan dengan korupsi, sementara negara maju kan berkaitan dengan infrastruktur serta yang lainnya. Tidak seperti itu, karena memang untuk mencapai level menjadi negara maju, kita memerlukan anggaran yang sangat cukup. Apa jadinya anggaran tersebut ketika sudah susah payah pemerintah cari, kok malah dikorupsi? Dan tentu saja ini akan menjadi penghambat terbesar suatu bangsa. Bahkan korupsi ini bisa membangkrutkan negara. Sebelumnya, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan menyebutkan balik telah menerima usulan 150 RUU dari komisi praksi-praksi anggota DPR masyarakat. Nah, ini masyarakat termasuk kita semua yang memang menggaungkan RUU perampasan aset. Jadi tidak ada alasan lagi waktu pembahasan yang mepet ataupun yang lainnya, karena kita sempat dibuat PHP pada tahun-tahun sebelumnya, terutama di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi bahkan sudah mengirimkan surat presiden kepada DPR dan dituliskan penting dan mendesak. Namun sangat disayangkannya, penting dan mendesak itu tidak cukup bukti untuk DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset tersebut. Tentu saja ini sangat disayangkan, karena memang harapannya pada kala itu Pak Jokowi
di era kepemimpinannya bisa meninggalkan sebuah rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang yang memang sah dan bisa dijadikan payung hukum untuk mengatasi segala kasus korupsi yang ada di Indonesia. Namun apa boleh buat, hal tersebut tidak terrealisasi sama sekali. DPR malah kan menyebut pada saat itu bahwa kita akan membahasnya di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dan saat inilah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah memimpin Indonesia. Tentu saja RUU perampasan aset akan disahkan tidak lama lagi, dan memang tidak ada waktu seperti yang dikatakan Pak Jokowi bahwa kita tidak boleh kalah cepat dengan koruptor. Itu adalah statement yang sangat-sangat penuh gairah dari Pak Jokowi untuk mengesahkan segera rancangan undang-undang perampasan aset tersebut.